Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melakukan Kalendong Gua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Gelombang api yang sangat besar menyapu segala arah dari lautan kabut hitam. Gelombang sisa yang diciptakan oleh gelombang api menyebabkan pepohonan dalam jarak 1000 meter dari lembah mengeluarkan suara embusan saat berubah menjadi abu. Jika seseorang melihat ke bawah pemandangan dari atas, seseorang akan dapat melihat warna hijau subur dalam radius 1000 meter menghilang hampir seketika, dengan Demon Flame Valley sebagai pusatnya. Bahkan hutan yang jaraknya lebih dari 1000 meter telah berubah menjadi kuning layu. Jelas sekali, suhu tinggi yang terkandung dalam gelombang api telah menguapkan semua kelembapan di wilayah ini. Kekuatan teratai api sangat menakutkan. Pada saat ini, Demon Flame Valley berada dalam kekacauan total. Batu-batu besar yang berguling dari dinding menyebabkan orang-orang dari Demon Flame Valley, yang tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri, menderita kerugian besar. Itu masih baik-baik saja bagi beberapa ahli yang tangkas. Mereka masih mampu menghindari bencana besar ini dengan kecepatan mereka. Namun, mereka yang lamban terkubur dalam reruntuhan batu yang sangat besar. Para ahli di lapangan terbuka, yang terlambat berangkat, hanya berhasil melarikan diri dari lembah setelah beberapa kali menghindar dengan anggun. Karena gelombang menakutkan dari api besar di langit, tidak ada yang berani terbang, mereka takut dihantam ombak. Akhir cerita mereka mungkin akan sangat menyedihkan jika itu terjadi. Hanya setelah semua orang melarikan diri dari lembah api iblis dengan cara yang menyedihkan, barulah mereka berhenti berlari. Tetapi mereka semua terguncang dengan sangat parah. Mereka berdiri di lereng dan memandangi banyak puncak gunung di sekitar mereka yang tiba-tiba menjadi kosong. Semuanya tanpa sadar menghirup nafas dingin. Hutan di pegunungan ini telah dihancurkan oleh teratai api Xiaoyan. Semua orang berdiri di luar lembah dengan diam. Suasananya sangat sunyi. Ada pandangan sedasi di mata banyak orang. Kemungkinan besar bahkan elit biasa Douzong akan kesulitan menciptakan kehancuran yang menakutkan seperti itu. Tidak disangka semuanya datang dari tangan Xiaoyan. Hanya pada saat inilah keraguan mengenai rumor kemampuan Xiaoyan untuk bersaing dengan elit Douzong menghilang dengan tenang. Di dalam kerumunan, Su Mei, Wu Tai, Ying Gutua, dan para pembantu lainnya yang dipanggil Xiao Li saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan yang sulit disembunyikan di mata pihak lain. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat teknik Dao teratai api milik Xiaoyan. Ketika mereka mengikutinya ke Kekaisaran Jiama saat itu, Xiaoyan pernah menunjukkannya sekali melawan Mystic Cloud Sect. Namun, kekuatannya saat itu jauh lebih lemah dibandingkan sekarang. Jelas sekali, kekuatan teknik Dao teratai api ini telah berkembang sangat cepat seiring dengan peningkatan level Xiaoyan. Kekuatan dari keterampilan ini sangat menakutkan dengan hanya kekuatan Dao Huang bintang 6. Ketika dia mencapai kelas Douzong, kemungkinan besar akan sulit baginya untuk menemukan lawan di dalam kelas Douzong. Potensi pertumbuhan dari keterampilan ini, orang ini sungguh terlalu menakutkan. Seseorang tidak boleh bermusuhan dengannya. Pikiran ini muncul dan tetap ada di hati kelompok Su Mei saat ini. Mereka memiliki semacam persahabatan dengan Xiaoyan, dan mereka juga tahu sedikit tentang dia. Pemuda ini telah mempunyai cukup banyak musuh selama tahun-tahun ini. Meski banyak dari lawannya yang jauh lebih kuat darinya, dia masih mampu bertahan hingga akhir. Terlebih lagi, satu-satunya orang yang tumbuh lebih kuat selama pertempuran adalah dia sendiri. Bahkan Han Feng, yang pernah dianggap sebagai Kaisar Pil dari wilayah sudut hitam, telah menurun dalam pertempuran yang begitu panjang. Saat ini, dia bahkan mungkin benar-benar berhenti di tempat ini. Meskipun semua orang tahu bahwa Han Feng adalah seorang elit Douzong, hati mereka perlahan-lahan condong ke arah Xiaoyan setelah mengalami teror teratai api secara langsung. Teratai api orang ini benar-benar lebih kuat. Xiao Li melihat sekeliling. Dia melihat tanah merah sepanjang 1000 meter dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dan tertawa. Keterkejutan dan ketakutan para ahli dan pemimpin faksi dari wilayah sudut hitam di sekitarnya semuanya terlihat di matanya. Kebanggaan seperti aliran deras diam-diam melonjak dalam hatinya, mampu menakut-nakuti para ahli pemberontak dari wilayah pelosok hitam, sampai mereka patuh jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang ahli biasa. Namun, Xiaoyan, saudara ketiganya, telah melakukannya. Senyuman hangat dan penuh kebanggaan muncul di mata Xiao Li saat dia mengangkat kepalanya dan menatap punggung kurus di langit jauh. Dia pada dasarnya telah melihat Xiaoyan tumbuh selangkah demi selangkah selama bertahun-tahun. Pemuda saat itu telah menanggung ejekan saat dia menanggung penghinaan dan reputasi sebagai orang yang tidak berguna.
Dengan dedikasi dan kekeraskepalaannya, pemuda itu meninggalkan rumahnya sendirian dan menjelajahi kekaisaran. Xiao Li teringat kenangan akan pemahaman yang tiba-tiba. Dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya menaruh harapan pada saudara laki-lakinya yang ketiga, yang dianggap semua orang sebagai lelucon, ketika dia melihat pemuda itu membawa penggaris yang sangat besar dan berat di tepi gurun, menjalani latihannya yang sepi. Waktu berlalu, dan pemuda itu perlahan-lahan kehilangan sentimentalismenya selama pelatihan. Dia tampaknya telah mengalami transformasi. Dia dan penguasanya bertarung dengan makhluk perkasa, Misty Cloud Sect, di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran Jiama. Kembang api darah yang tiba-tiba membuat semua orang merasa tercengang. Mereka segera melihat tubuh Han Feng yang patah jatuh terlebih dahulu dari langit. Akhirnya, ia mendarat dengan keras di atas batu. Suara jepret muncul dan bahkan tulangnya terbelah pada saat ini. Dunia menjadi sunyi senyap saat semua orang menatap tumpukan daging busuk. Tidak ada yang menyangka bahwa Han Feng, yang memiliki rencana besar 1 jam yang lalu, pada saat ini, jatuh ke tujuan seperti itu. Sementara semua orang mendesis, tak satu pun dari mereka merasakan seutas kekuatan spiritual diam-diam keluar dari tumpukan daging berdarah. Ia memasuki tanah dan dengan cepat melarikan diri. Bang, tepat ketika benang kekuatan spiritual hendak lepas, sesosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit. Sebuah tinju menghantam tanah dengan keras dan ditarik dari sana. Kekuatan spiritual sedang berjuang dengan sekuat tenaga di tangannya. Wajah Han Feng yang buas dan ganas samar-samar muncul di dalamnya. Senior, jika kamu pergi sekarang, bagaimana kamu layak atas hadiah besar yang telah kuberikan padamu? Xiao Yan tersenyum sedikit ketika dia melihat kekuatan spiritual di tangannya. Namun, senyumannya mengandung niat membunuh